dan hasil yang rancang sistem data oleh Ahmad Abdurrahim Bulkar. Yang pertama tentang latar belakang. Istilah sampah pasti tidak asing lagi. Jika mendengar istilah sampah, pasti yang terlintas dalam benak kita adalah sesuatu yang menunjukkan aroma bau busuk yang sangat. Sampah diartikan sebagai material yang tidak diinginkan setelah berakhir proses. Sampah adalah zat kimia, energi, atau makhluk hidup yang tidak mempunyai nilai guna dan cipta. Sampah merupakan konsep buatan manusia. Dalam proses alam ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Kemudian yang kedua ialah tinjauan pustaka. Konsep dasar. Pengertian sistem. Sistem definisikan sebagai kelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud sama sampai sesuatu, dan itu juga didefinisikan sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan sesuatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Kemudian tentang karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat, yaitu satu komponen-komponen, yang kedua batasan, dan lingkungan luar, 4 hubung, 5 masukan, 6 pengolah, 7 keluaran, 8 sasaran dan tujuan. Kemudian konsep dasar informasi. Konsep dasar informasi. Yang pertama tentang pengertian informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Yang kedua, konsep dasar sistem informasi. Konsep dasar sistem informasi dibagi lagi menjadi pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware atau software, komputer, prosedur, dokumentasi, formulir, dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk memperoleh, menggerak, manajemen, data, dan informasi. Kemudian komponen sistem informasi. Sistem informasi berbasis komputer. Dalam suatu organisasi terdiri dari komponen-komponen berikut ini. Yang pertama, perangkat keras. Kedua, perangkat lunak. Yang ketiga, database. Yang keempat, telekomunikasi yang saling manusia. Kemudian tentang konsep dasar basis data. Definisi, basis data adalah kumpulan data yang saling berelasi. Data sendiri merupakan fakta mengenai objek, orang, dan lain-lain. Data dinyatakan dengan nilai angka, deretan, karakter, atau simbol. Tujuan, adapun tujuan pemanfaatan basis data antara lain. Pertama, kemudahan dan kecepatan. Yang kedua, efisiensi ruangan penyimpanan atau space.
Yang ketiga, keakuratan. Setelah itu masuk pada perangkat lunak. Perangkat lunak juga. Kemudian perangkat lunak. Yang pertama MySQL. MySQL adalah relational. MySQL ada relational database management system atau bisa disingkat dengan RDMS yang didistribusikan secara gratis bawah lisensi GPL, General Public License. Yang kedua ialah Gambas. Gambas merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berorientasi pada grafis atau visual. Namun begitu dapat juga digunakan untuk membuat program teks oriented atau bisa berjalan di konsol. Kemudian analisis. Analisis juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, analisis sistem. Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah-masalah, hambatan-hambatan, kesempatan-kesempatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Yang kedua, analisis kinerja adalah kemampuan dalam menyelesaikan tugas bisnis dengan cepat sehingga sasaran dapat segera tercapai. Ketiga, analisis informasi. Informasi adalah salah satu faktor yang sangat vital. Sebab informasi merupakan titik awal untuk mengoreksi keadaan dalam organisasi. Dan karena itu informasi yang dihasilkan harus berkualitas, akurat, relevan, dan tepat waktu. Yang keempat ialah analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem sangat dibutuhkan dalam mendukung kinerja sistem. Apakah sistem yang dibuat sudah sesuai dengan yang dibutuhkan atau belum? Karena kebutuhan sistem akan mendukung tercapainya tujuan atau instansi atau perusahaan. Kemudian analisis kelayakan sistem. Analisis kelayakan sistem atau analisis kelayakan merupakan analisis yang digunakan untuk menentukan kemungkinan apakah proyek masih layak untuk didirikan atau dihentikan. Habis kemudian perancangan sistem. Perancangan sistem secara umum dilakukan untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru atau sistem yang akan digunakan. Kemudian perancangan model. Rancangan model merupakan suatu gambaran yang menjelaskan suatu bentuk atau model. Identifikasi masalah. Mengidentifikasi atau mengenal masalah merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam tahap analisis. Masalah, problem dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan yang diinginkan dipecahkan. Masalah inilah yang menyebabkan saran dari sistem yang tercapai. Penelitian interaksi dengan berikut penjelasan tentang jadi pertama analisis bangun prototipe dan sistem
Karena kebutuhan di tahap ini pengembang melakukan identifikasi software dan buat bangun kebutuhan ini pengembang mengidentifikasi software dan kebutuhan sistem. Yang kedua, membangun prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus bagian misalnya, dan ketika evaluasi ini dilakukan untuk sesuai dengan sistem, tapi typing sudah diuji atau diubah ke dalam kelima sistem. Tapi ini dilakukan untuk uji sistem lunak yang sudah dibuat. Dan evaluasi sistem lunak yang sudah siap jadi dievaluasi oleh pelanggan untuk diaplikasikan sesuai dengan yang diharapkan. Menggunakan perangkat lunak yang sudah diuji dan diuji oleh siap digunakan. Setelah itu studi literatur. Tapi ini penulis mempelajari dan salah yang teliti dan teori ini studi literatur itu tetapi penulis bangun dengan yang bank sistem ini dengan menggunakan model prototipe. Itu model perancangan itu menggunakan wish diagram 6 dan 6 pada baik A terus registrasi. Setelah itu login, setelah login close diagram. Dalam close diagram kita perlu ID kirim dan usernya sendiri, user ID hanya itu dengan dan bisa dihapus. Untuk aktif program perancangan struktur program pada sistem akan sama dan dan materi dari masing-masing pun setiap program yang telah dijelaskan di atas dapat lihat dua ini. Sistem informasi kita ini dapat juga lokasi isi dan misi dan implementasi atau tampilan sistem. Tampilannya itu pada tampilan menu itu terdapat room dan misi terus tentang aplikasi. Dalam menu tersebut isi atau yang akan kita harus memasukkan registrasi atau akun. Registrasi. Sebelum sistem room ini pengguna harus terlebih dahulu registrasi akun, di mana di sini nama, password. Setelah isi hal tersebut membuat suatu akun. Kalau kita membuat nanti akan masuk ke tampilan login. Di tampilan login setelah yang tadi kita masukin username password itu
lagi ke dalam login ini, masuk ke dalam menu tersebut, dapat satu akun. Setelah kita login akan masuk lagi ke aplikasi TPA yang akan kalian dalam TPA ini kita bisa masuk ke A, B sesuai dengan lokasi yang dituju. Terus setelah itu kita dalam aplikasi ini terdapat kita ingin melihat isi atau misi dalam aplikasi TPA tersebut. Dalam fitur misi jelaskan isi dan misi didirikannya sistem informasi TPA tersebut. Setelah itu tentang aplikasinya ini, dalam ini tempat aplikasi yaitu sistem informasi tempat keuangan akhir TPA yang sesuai dengan budaya bawah itu Roro. Nah, setelah kita masuk ke dalam ke tutup kesimpulan. 5. Penutup. Kesimpulan. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa model desain sistem informasi TPA Rurung yang telah dibuat kiranya dapat memenuhi harapan masyarakat sekitar dalam upaya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan mampu merubah paradigma pemerintah terhadap pelayanan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan baik kepada masyarakat yang membutuhkan layanan informasi berbasis teknologi informasi tersebut. Dan adapun sarannya, kami menyadari bahwa dalam penyusunan tugas ini masih banyak kesalahan dan kekurangan baik dari segi penulisan maupun dari segi pemaparan. Maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.